Abu Nawas sangat tidak setuju dengan kebijakan Baginda Raja yang mempermudah masuknya pekerja dari negeri tetangga. Untuk menyatakan langsung ketidaksetujuannya itu, tidak mungkin karena salah-salah bicara dia bisa kena rajam. Maka dicarilah akal oleh Abu Nawas agar Baginda Raja tidak marah. Abu Nawas menghadap dan memberikan laporan kepada Baginda Raja. Wahai Baginda Raja yang saya muliakan, tempo hari saya berkeliling ke ujung-ujung negeri kerajaan ini. Seminggu lamanya saya menyaksikan hal yang sangat berbeda. Ada benda ajaib yang menurut saya belum pernah Baginda Raja lihat seumur hidup. Benda apakah gerangan yang kau lihat itu, wahai Abu Nawas? Sebaiknya Baginda Raja lihat sendiri, sebab kalau saya menceritakan sekarang, Baginda Raja tidak akan percaya. Baiklah kalau begitu, ayo kita ke sana sekarang. Begini Baginda Raja, Abu Nawas tak melanjutkan kalimatnya itu. Ada apa wahai Abu Nawas? Kalau Baginda Raja tetap berpenampilan seperti sekarang, tidak akan mungkin kita bisa melihat benda ajaib itu, sebab orang akan mengenali Baginda Raja. Pasti akan ramai orang yang ikut menyaksikan benda tersebut. Jadi bagaimana sebaiknya penampilanku, Abu Nawas? Perawakan Baginda mirip rakyat negeri tetangga. Mata Baginda Raja agak sipit dan kulit kuning langsat. Menurut hemat hamba, alangkah baiknya Baginda Raja menyamar menjadi warga negeri tetangga, seakan-akan Baginda Raja ke sini sebagai pendatang, sehingga orang tidak akan mengenali Baginda. Tanpa pikir panjang, Baginda Raja mengikuti saran Abu Nawas dan langsung mengubah penampilannya seperti warga negeri tetangga. Mungkin lebih tepatnya disebut pekerja negeri tetangga. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja yang telah menyamar itu pergi ke suatu negeri yang dimaksud. Sebelum sampai di negeri tersebut, tiba-tiba Abu Nawas mendadak berhenti. Ada apa kau Abu Nawas? Kenapa tiba-tiba berhenti? Begini Baginda Raja, kalau hamba ikut dengan Baginda sampai ke desa itu, saya takut penyamaran Baginda akan ketahuan. Jadi sebaiknya Baginda berjalan sendirian memasuki desa itu. Di ujung desa ada sebuah gua yang tidak begitu besar. Pintu gua itu tidak kelihatan karena terletak di balik pohon besar. Agar Baginda Raja mudah mencarinya, pohon itu sudah saya cat dengan warna merah. Nah, di dalam gua itu letak benda ajaib yang saya maksud. Tanpa basa-basi lagi, bergegas Baginda Raja meninggalkan Abu Nawas demi melampiaskan rasa penasaran yang sudah memuncak. Tidak terlalu susah beliau dapat menemukan tanda cat merah seperti yang diceritakan Abu Nawas tadi. Alangkah girang hatinya karena tidak lama lagi benda ajaib akan berada di tangannya. Namun tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara ribut-ribut. Siapa engkau? Berani-beraninya masuk kampung kami. Saya hanya mencari kayu. Ia tidak mau penyamarannya diketahui oleh masyarakat sekitar. Nah, yang satu ini ternyata bisa berbahasa kita. Ayo kita seret dia menemui teman-temannya yang lain. Spontan, Baginda Raja diseret oleh penduduk kampung yang notabene adalah rakyatnya sendiri. Setibanya di sebuah bangunan yang mirip dengan gudang, Baginda Raja dilemparkan ke sekerumunan orang yang jumlahnya puluhan. Coba kau ceritakan, kenapa kau datang begitu ramai ke negeri kami ini? Baginda Raja sesaat melototi orang yang ada di hadapannya. Engkau ini siapa? Tanya Baginda Raja. Orang di dalam gudang itu memakai bahasanya sendiri. Bicara apa kau ini? Aku tak mengerti bahasamu. Hei budak sipit, jangan berpura-pura kau di depan kami. Cepat ceritakan maksud kau datang ke negeri kami ini. Merasa dikerjai oleh Abu Nawas, Baginda Raja langsung membuka kedoknya. Tidak kenalkah kau dengan diriku? Mendadak penduduk kampung terperangah. Setelah Baginda Raja membasuh riasannya, barulah semua warna mengenalinya. Ampun, ampunkan kami Baginda Raja, kami tidak tahu bahwa Baginda menyamar. Lalu,
Kenapa kau mengurung orang-orang aneh ini di gudang? Mereka itu pekerja dari negeri tetangga, Baginda. Sejak mereka datang ke kampung kami kehilangan pekerjaan. Semua tambang rakyat mereka kuasai, sehingga kami hampir semua jadi pengangguran. Baginda Raja terdiam 1000 bahasa. Dia yang semula ingin menghukum Abu Nawas atas kekurang ajarannya, sekarang mengurungkannya. Malah dalam hati kecilnya, ia berterima kasih kepada Abu Nawas. Kalau tidak begini, mungkin dirinya tidak akan mengetahui bagaimana sebenarnya keadaan di kampung-kampung yang telah didatangi oleh pekerja dari negeri tetangga.